Halo, selamat siang kawan-kawan Tribunner. Saat ini saya sedang berada di Polda Sumut, di mana ini ada sejumlah orang mau melaporkan Menteri Agama RI Yakut Khalil Yakut. Tolong sampaikan kepada Presiden Jokowi. Iya, nanti belum ya. Jangan pernah melecehkan Islam. Kami akan marah bila kami jangan mengatur soal toleransi. Kami paling bertoleransi kepada semua makhluk, termasuk binatang dan tumbuhan. Dan jangan anggap unjuk rasa hati kali ini kami sebagai kami radikal. Kami tidak radikal dan kami bukan teroris. Yang perlu dipikirkan negeri ini, pemimpin ini, kesejahteraan rakyat yang semakin banyak penderitaan. Jangan agama dijadikan adu domba kepada umat beragama lain. Kami juga cinta kepada umat beragama lain. Bertahun-tahun kami hidup berdampingan dengan umat agama lain. Saya tinggal dengan orang Kristen, saya tinggal dengan orang Cina, dengan orang Buddha. Tapi tidak seperti sekarang ini. Agama dilecehkan, diadu domba kami dengan segala agama. Kalau ada apa-apa terjadi gempa bumi, kita pasti akan saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Apa Anda milih agama Kristen itu Anda tolong? Saya tanya. Tidak. Apa kalian milih agama Hindu untuk menolong saudara kalian aja? Tidak. Kalau ada gempa bumi terjadi, saya tanya. Toleransi. Bilang ini kepada Jokowi. Kami sudah lelah umat Islam ini. Lelah. Jangan diadu domba. Kami ingin beribadah. Hanya ingin beribadah agar kami bisa masuk ke surganya Allah. Saya tidak takut mati. Saya tidak takut mati. Sampaikan nama Jokowi. Harus dicarikan menteri agama yang benar, yang membela semua umat agama lain. Tidak boleh Islam dipecah-pecah. Tidak pernah marah kalau orang membakar Rio. Kami tidak pernah marah kalau orang menunjukkan lonceng gereja, Pak. Kami marah. Saya tidak pernah marah, Pak. Saya juga pernah makan di rumah orang Kristen. Saya berkawan dari SD, dari TK sama orang-orang non-Muslim. Kenapa di zaman ini seperti ini? Jawab kalian para pemimpin, jawab. Apa kalian mau anak cucu kalian akan hancur karena perang saudara? Jangan campur Islam, jangan campur baurkan Islam dengan teroris. Sama-sama kita basmi teroris. Ajak kami untuk membasmi teroris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada suasana hari ini kita berjumpa kembali di Farouk Abdillah Channel. Mudah-mudahan semua kawan-kawan sehat, semua kawan-kawan semangat di suasana yang ekonomi merendah ya. Ekonomi kegiatan perekonomian kita yang melemah karena akibat dari corona, akibat dari memang inflasi yang cukup tinggi di antara kita, di sekitar kita, di negara-negara berkembang, mana lagi dengan harga BBM di tingkat internasional yang sudah jauh tinggi, yang dulunya harga cuma 70 per barrel, sekarang sudah 150 ya dolar per barrel. Dan tetap semangat, jangan pesimis, jangan skeptis dengan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, karena semuanya adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Baik, hari ini juga kegaduhan di mana-mana. Soal SE Menteri Agama. Iya. Surat edaran Menteri Agama yang berkaitan dengan pengaturan bunyi toa
loudspeaker, membran di masjid-masjid dan musola-musola, di musola-musola ya, sehingga cukup menghantam banyak sendi-sendi kehidupan kita. Dalam artian mereka yang bicara tidak bicara terpaksa bicara. Ini hari ini saya mendapatkan berita di grup WA, grup-grup besar WA yang saya ikuti, dan diantaranya dari Indra Wahyudi, Wakil Ketua DPRD Sumeneb, angkat bicara. Ya, gaduh SE menak Indra Wahyu. Gaduh SE menak Indra Wahyudi, Wakil Ketua DPRD Sumeneb, angkat bicara. Waduh, ini dari Nusantara News.co, tanggalnya 25 Februari kemarin ya. Baik, saya ulas, kita bacakan dulu. Nusantara News.co, Sumeneb, surat edaran SE Menteri Agama atau Menteri Agama Menak Yakut Khalil Komas membuat publik gaduh, khususnya umat Islam, karena dalam pernyataan Menak membandingkan azan dengan suara anjing. Masya Allah. Ya, ini kemarin saya lihat di TV Roy Suryo ya, mantan petinggi Partai Demokrat, bersuara. Petinggi dulu, menteri pariwisata, yang melaporkan ke kepolisian, tapi katanya ditolak karena lokus deliktinya bukan di Jakarta. Dia melaporkan ke Polda DKI. Jadi kemungkinan Senin mungkin ada perkembangan lainnya. Menurut Wakil Ketua DPRD Sumeneb Indra Wahyudi mengatakan kurang sependapat dengan pernyataan Menteri Agama RI, meski tujuannya bagus agar tidak menimbulkan kebisikan terutama bagi masjid atau musola yang menggunakan pengeras suara atau tua. Kata politisi Demokrat itu, setidaknya jangan membandingkan azan dengan suara-suara lain semacam suara anjing. Yakut Komas ini memang bukan sekali ini ya bikin gaduh pemberitaan, yang sebelumnya sudah memang ada berita-berita seperti itu. Masyarakat Madura sudah terbiasa azan dan ngaji menggunakan toa. Bahkan di Madura toa seringkali digunakan untuk mengingatkan agar kita bisa sholat malam tahajud. Iya. Belum lagi ketika pengumuman ada orang yang kehilangan harta bendanya, termasuk juga ketika ada yang meninggal dunia, terang Indra. Ya, betul. Indra, Bro Indra, benar ini. Ya, pengumuman, nah itu loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Pengumuman itu sangat membantu masyarakat. Karena apa? Karena yang mulanya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Mulanya kita tidak mungkin takziah, bisa takziah. Ya, ala labet gitu loh. Jadi ini pentingnya tua ya. Ya memang kita sebenarnya atas SE itu analisa saya debatable, bukan debatable. Nantilah kita bahas. Kita bacakan dulu ini. Indra menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumeneb khususnya sudahi sajalah polemik terhadap respon dan pandangan atas pernyataan Kemenak, sebab SE itu sifatnya tidak punya kepastian hukum yang mengikat karena tidak ada PP atau bahkan undang-undang yang mengatur semua itu. Ya. Jadi bagi masyarakat Madura, teruntuk masjid atau musola yang sudah terbiasa menggunakan pengeras suara itu seperti tua, ya gunakan seperti biasanya ucapnya. Waduh, tepuk tangan. Ini dia anggota DPR kita, wakil ketua DPR kita dengan tegas mengatakan pakai terus. Jangan dilihat itu surat edarannya. Ya, nanti saya jelaskan nanti. Ia mengakui sebagai rakyat Sumeneb dan sebagai wakil masyarakat Sumeneb merasa kecewa. Ya, bukan hanya Pak Indra, Bro, wakil ketua dewan, saya juga kecewa. Dan teman-teman banyak yang kecewa. Muslimin dan muslimat bisa jadi banyak yang kecewa. Karena di saat bersamaan disuguhkan dengan banyak kegaduhan yang muncul dari para menteri. Wah iya, kegaduhan tentang kebijakan jaminan hari tua. Ya, JHT lagi itu. JHT itu. Padahal jaminan hari tua itu awalnya turunannya adalah ketika seseorang itu diberhentikan di PHK bisa diambil. Tapi pada kenyataannya ini
Ketika seorang resign atau berhenti atau di PHK, tidak bisa mengambil sampai usia yang ditentukan, usia pensiun. Yang menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, terutama kalangan buruh. Malah sekarang disuguhkan dengan kegaduhan baru muncul dari statement Menteri Agama. Saya kecewa karena di saat yang bersamaan disuguhkan dengan banyak kegaduhan yang muncul dari Menteri Pungkasnya. Ya, Bu Indra, saya suka ini. Bu Indra, rekan kita dari HMI ini, waduh, memang jiwa-jiwa seperti ini yang dibutuhkan di DPR. Ya, jiwa-jiwa seperti ini yang dibutuhkan di DPR. Membela rakyat, membela kebenaran, dan membela yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Saya informasikan bahwa surat edaran Menteri Dalam Negeri itu bukan produk hukum. Dia bukan turunan perundang-undangan. Jadi tidak ada cantolannya. Dari mana dia bikin aturan sehingga harus menetapkan ini dan itu. SE itu tidak merupakan hierarki undang-undang. Tidak bisa mengatur secara luas. Kalau kita melihat hierarki dari perundang-undangan di Indonesia, maka perundang-undangan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45. Satu, ya. Kemudian perundang-undangan yang harus dipatuhi, ini maksud saya. Perundang-undangan yang harus dipatuhi dan memiliki sanksi hukum adalah Undang-Undang Dasar 45. Satu. Kedua, TAP MPR. Ketiga, undang-undang. Keempat adalah peraturan pemerintah. Kelima, Perpres. Keenam adalah peraturan daerah. Beberapa minggu lalu saya sering menulis itu tentang SE Bupati. Itu tidak berlaku, tidak punya kekuatan hukum, tidak bagian dari hierarkis dari perundang-undangan. Masih dipaksakan terus dengan SE. SE itu, surat edaran itu hanya bisa berlaku di lingkungan birokrasi mereka. Kalau bupati keluarkan SE, ya di staf-stafnya dia, di bawahnya dia berlaku di tempat itu. Tidak berlaku di tengah masyarakat karena tidak ada konsiderannya, tidak bagian turunan dari perundang-undangan. Jadi memang aneh jagat kita aneh-aneh. SE menjadi alat penekan untuk harus ini dan itu rakyat, padahal SE tidak merupakan produk hukum, turunan hukum yang bisa dipatuhi dan memiliki sanksi. Gak usah lah dipikirin lah, silakan, betul Bu Indra, silakan pakai speaker, tapi dengan cara sopan, tetap juga menjaga kesopanan. Yang biasa-biasa yang terjadi di Kabupaten Sumeneb, ya sudahlah, menjelang subuh ada bunyi-bunyian qiraah, ya. Kemudian menjelang duhur, asar, maghrib, isya ada qiraah, pengingat bahwa menjelang adzan. Ini bagus loh. Orang-orang yang sebenarnya, saya pernah lihat di YouTube kalau nggak salah, orang timur, kalau lihat wajahnya saya, dia dekat masjid, dia mendengarkan suara masjid dan tidak terusik, dan marah. Dia itu bisa menirukan lafaz adzan itu walaupun salah-salah. Inilah, jadi saya berharap para pemimpin, para menteri mempertimbangkan kembali jika mengeluarkan peraturan-peraturan, apalagi sekelas SE yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Saya heran betul. SE seperti ini bisa turun, bisa keluar ya. Tidak lewat kajian. Padahal setiap kementerian punya kajian. Apa kekuatan dari SE itu? Nggak punya kekuatan hukum, bro. Tidak punya hak untuk memaksa. Walaupun 10 meter tebalnya SE itu yang dikeluarkan oleh kementerian, tapi tidak punya hak memaksa orang patuh kepada SE itu. SE hanya berlaku di intern kementerian itu. Nah, mudah-mudahan kecerdasan, sekali lagi ini kecerdasan penting. Kecerdasan akan membuat orang cerdas, tapi sebaliknya hal-hal yang tidak cerdas akan membuat kegaduhan. Mudah-mudahan produk-produk SE semacam ini tidak lahir di negeri ini lagi. Tidak lahir di negeri ini. Surat edaran tidak punya hak memaksa, memerintah, dan bukan
turunan perundang-undangan, bukan hierarki perundang-undangan yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Ini lagi dari siapa ini? Dari Trans Madura ya, pengaturan pengeras suara di masjid, ketua fraksi DPP P3 DPRD Sumeneb angkat bicara. Ya. Saya bacakan ya, tambah-tambah aja, tambal-tambal. Sumeneb transmadura.com, ketua fraksi P3 DPRD Sumeneb Madura Jawa Timur Haji Latif angkat bicara. Adanya pengaturan penggunaan pengeras suara atau toa masjid, langgar dan musala oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pasalnya surat edaran Kemenak ini dinilai tidak objektif, bukan tidak objektif. Pasalnya bukan tidak objektif, bro, tapi bukan jenis dari hierarki perundang-undangan yang bisa memaksa dan mengikat. Bukan tidak etis ini, bukan tidak objektif. Alasannya masalah keagamaan bukan bagian di wilayah privat yang sejatinya tidak perlu diintervensi oleh pemerintah, apalagi ini berkaitan dengan syiar dan dakwah Islam. Yang jelas ini tidak ada SE sebuah dikatakan hierarki dari perundang-undangan yang harus dipatuhi dan memiliki sanksi hukum. Nggak ada itu. Kami sangat menyesalkan adanya pengaturan penggunaan toa dalam kegiatan keagamaan di masjid dan musala, termasuk adzan. Jadi kami sangat kecewa atas adanya pengaturan itu, kata ketua fraksi PPP Haji Latif. Ya, P3 ini anak buahnya Ke Fikri. Salam untuk Pak Latif ya, Pak Haji Latif. Saya belum kenal ya. Belum kenal. Saya di P3, Pak Haji Latif belum di P3. Saya P3 lama. Menurutnya masalah penggunaan pengeras suara harusnya tidak diatur oleh pemerintah, melainkan hal itu merupakan kesepakatan. Enggak, ini bukan pemerintah yang mengatur. Menurutnya masalah pengeras suara harusnya tidak diatur. Pemerintah nggak mengatur. Kalau pemerintah mengatur maka dikeluarkan dengan bentuk PP, peraturan pemerintah. Ini bukan pemerintah ini, bro. SE, bro. Iya, nggak harus kewajiban dipatuhi, nggak ada ini. Tidak punya kekuatan hukum, melainkan hal itu merupakan kesepakatan antara pengurus masjid dan musala. PAing juga menjabat wakil ketua DPC P3 Sumeneb ini dalam menetapkan regulasi juga dilihat pada aspek lokalistiknya. Waduh. Apabila memang terpaksa diatur, maka perlu ada penjelasan wilayah. Misalnya Madura tidak pernah merasa bising dengan urusan toa. Enggak. Betul ini, tapi oke lah. Cilatip oke lah. Tapi yang jelas SE itu bukan hierarki perundang-undangan. Bukan hierarki perundang-undangan. Tidak wajib. Tidak ada kewajiban bagi warga negara itu mematuhinya. Tidak ada kewajiban. Dan tidak ada sanksi hukumnya. Lagi. Jadi ingat-ingat kalau yang namanya SE itu kualitasnya sebagai surat edaran yang hanya bisa dipatuhi, wajib dipatuhi oleh jajaran kementerian di bawahnya. Ke bawah masyarakat tidak bisa. Maka kalau di tingkat kabupaten lah berbikin perbub, peraturan bupati. Ya, perbub itu akan memberikan jalan peluang bagi kita untuk mematuhi itu kalau sudah peraturan bupati. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian nantinya semua pihak memahami kasus SE Menteri Agama ini tidak perlu ditanggapi dengan gaduh. Yang jelas kualitas dari SE ini adalah untuk intern di kementerian masing-masing itu. Surat edaran itu hanya di lingkungan itu, tidak keluar sifatnya. Ya kalau himbauan ya monggo, no problem. Kalau himbauan, surat edaran himbauan misalnya, nggak apa-apa. Kalau surat edaran Menteri Agama, kalau harus dipatuhi atau sekian desibel, 100 desibel dan segala macam, jangan begitu dong. Nanti memecah belah umat ini. Ini dikira saya khawatir nanti umat Islam salah berpikirnya. Wah, ini seperti yang dijelaskan oleh Cilatip. Masuk ke wilayah privasinya umat Islam, marah umat Islam seperti ini. Ayo Pak Menteri, hati-hati mengeluarkan SE ini. Seharusnya Pak Menteri mau bersikap lebih logis terhadap persoalan. Apalagi menganalogikan dengan bunyi anjing. Ini nggak benar.
Coba bayangkan bunyi-bunyian mau ditertibkan semua. Bukan urusannya Pak Menteri Agama kok. Kalau bunyi-bunyian semuanya ditertibkan, ini bukan urusan Menteri Agama. Masa anjing mau ditertibkan? Mau menggonggong kapan saja, nggak ada yang maksa dia, mau-maunya dia. Mau-maunya dia menggonggong. Dan dia mah tidak bisa ditertibkan. Emangnya bisa dia diajak ngomong dia. Awas kamu. Kalau menggonggong, kuk. Nanti kalau sudah pagi. Masa mau diperintah seperti itu? Nggak bisa. Ini logika-logika yang harus dibangun dengan benar. Saya berharap siapapun menterinya, siapapun pejabatnya, logika harus didahulukan. Perasaan juga harus didahulukan. Sebelum mengeluarkan perintah-perintah, apalagi sekelas SE, dikaji lebih bagus. Ada MUI seharusnya, Menteri Agama seharusnya koordinasi dengan Majelis Ulama dulu bagaimana. Ada organisasi ormas besar, PBNU bagaimana. Ada organisasi Muhammadiyah bagaimana, Muhammadiyah, Persis, macam-macam, Al-Irsyad. Mestinya berdialog lah dengan mereka dulu, semua mengeluarkan produk ya. Produk apapun, tapi jangan SE. SE tidak akan pernah diakui sebagai produk perundang-undangan. Saya rasa begitu. Tetap cerdas, Bro Indra tetap bersemangat, Bro Haji Latif tetap bersemangat, semuanya bersemangat. Ayo bersuara demi kebenaran. Ayo bersuara dalam rangka demokratisasi dan supremasi hukum. Jangan takut. Allah bersama kita. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang tergelincir, ada ucapan yang salah, semata-mata saya karena manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa dan salam Giras.